welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang apa sih bedanya double major dan double degree. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi dari video-videoku selanjutnya. Sebelumnya aku mohon maaf kalau misalnya aku bolak-balik antara lihat ke kamera sama ke catatanku, karena aku udah buat list penjelasannya apa aja tentang double major sama double degree biar gak ada yang kelewat. Nah, jadi yang pertama yaitu double major. Double major itu yaitu kondisi ketika mahasiswa menempuh studi di dua jurusan berbeda tapi di satu institusi dan jenjang pendidikan yang sama. Jadi berada di kampus yang sama, terus jenjang pendidikannya sama, misalnya kayak sama-sama S1 ataupun sama-sama D3. Biasanya untuk double major ini berada di satu area atau di satu bidang ilmu yang sama. Sebagai contoh misalnya seorang mahasiswa kuliah di Fakultas Sastra. Nah, terus dia ngambil prodi misalnya sastra Inggris, terus udah itu sama ngambil satu lagi prodi linguistik. Jadi berada di fakultas yang sama, di kampus yang sama dengan jenjang yang sama, misalnya sama-sama S1. Nah, nanti saat lulus dia akan memiliki satu gelar tapi dengan dua konsentrasi. Tapi di Indonesia untuk double major ini belum ada programnya. Jadi belum ada kampus yang menyediakan program double major seperti ini. Jadi yang disebut double major di Indonesia ya kuliah di dua jurusan yang berbeda kayak yang udah aku bahas di video yang ini. Jadi ini secara mandiri kuliah di dua jurusan yang berbeda, baik di satu rumpun ilmu yang sama maupun di rumpun ilmu yang berbeda atau bahkan di dua kampus berbeda atau dua institusi berbeda. Nah, kalau untuk mahasiswa kuliah di dua kampus yang beda boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya di kampus yang sama tapi jurusannya beda boleh nggak? Boleh juga. Jadi sebenarnya mau kuliah di dua kampus berbeda, dua jurusan berbeda, atau di satu kampus yang sama jurusannya beda, atau jenjangnya beda, atau misalnya tahun ini masuk S1 jurusan linguistik misalnya, terus udah itu tahun depan kuliah S1 lagi jurusan teknologi pangan misalnya, tapi yang S1 linguistiknya tetap jalan, itu juga boleh. Nanti lulusnya akan punya dua gelar. Jadi lulus yang pertama misalnya 4 tahun kemudian lulus gitu ya, terus udah itu gelarnya baru satu tuh, tahun depannya ketika teknologi pangan lulus nanti gelarnya jadi akan ada dua, kayak gitu boleh. Jadi sebenarnya di Indonesia nggak ada batasan untuk kuliah di dua jurusan sekaligus di waktu yang sama, asalkan bisa bagi waktunya, karena belum ada program double major seperti yang aku sebutkan tadi. Kemudian yang kedua double degree. Untuk yang double degree ini sebenarnya udah aku bahas di video-video ini. Nah, tapi di video kali ini aku akan jelasin sepintas aja ya, karena double degree menurutku udah lumayan familiar di Indonesia. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu double degree itu apa, jadi kalau double degree ini adalah program resmi yang disediakan dari kampus. Jadi bukan kuliah di dua jurusan berbeda atau kita secara mandiri kuliah di dua tempat berbeda. Karena kalau secara mandiri kita kuliah di dua tempat berbeda atau di dua jurusan berbeda, itu namanya double major yang tadi nih. Cuma kalau double degree programnya resmi dan kita cukup kuliah di satu kampus, alias kita cukup daftar di satu kampus aja dan mengikuti program double degree. Jadi prosesnya kayak gimana? Nah, ini balik lagi ke ketentuan setiap kampus, karena tiap kampus punya ketentuan yang beda-beda. Tapi secara umum kayak gini, misalnya aku daftar kuliah di jurusan teknologi pangan nih. Nah, teknologi pangan ini punya program double degree. Ya udah, aku kuliah S1 seperti biasa nih. 4 tahun kan kalau buat kuliah S1. 2 tahun pertama aku kuliah di kampus yang aku daftarin ini atau kita sebutnya kampus induk. Nah, biasanya kita kuliah di kampus pertama sampai mencapai minimal 50% SKS atau separuh dari SKS totalnya. Misalnya kalau S1 144 SKS ya berarti separuhnya ya. Separuh dari SKS tersebut sudah kita pelajari atau sudah kita selesaikan di kampus induk. Habis itu 2 tahun setelahnya, berarti kan sisa 50% SKS lagi ya. 2 tahun setelahnya kita ambil di kampus mitra atau kampus yang kerjasama untuk program double degree ini. Jadi nggak perlu kuliah di dua kampus yang berbeda sampai susah ngatur waktunya. Kalau double degree karena emang programnya resmi dari kampus, enaknya adalah 2 tahun. Jadi bukan kuliah di dua jurusan yang berbeda di waktu yang sama, yang jurusan A 4 tahun kuliah, yang ini 4 tahun juga barengan, padat banget, nggak kayak gitu. Jadi kalau double degree enaknya kita bisa lebih leluasa
lah. Kita juga bisa punya waktu untuk ikut organisasi, ikut lomba, dan lain sebagainya. Jadi di tahun ke-3 sama ke-4 nih, berarti mulai semester 5, 6, 7, sama 8 itu kuliahnya di kampus mitranya. Kampus mitranya di mana? Ya tergantung dengan kampus induknya ini kerjasamanya sama siapa. Bisa dengan kampus dalam negeri, bisa juga dengan kampus luar negeri. Untuk yang dalam negeri biasanya ada persyaratannya. Dari segi akreditasi nggak boleh lebih rendah dibandingkan kampus induk. Misalnya kampus induknya akreditasinya A, terus udah itu mitranya nanti yang akreditasinya B atau C itu biasanya enggak. Biasanya sama-sama akreditasinya A. Atau kalau nggak bisa kerjasama dengan kampus luar negeri, ya kampus luar negeri ini salah satu kampus terbaik yang ada di negara tersebut. Jadi kalau misalnya kerjasama dengan mitra itu biasanya kampusnya atau prodinya kurang lebih setara atau bahkan lebih baik. Bedanya sama double major adalah kalau program double major nih, kalau misalnya emang ada programnya ya, tadi kan lulusnya dengan 1 gelar tapi 2 konsentrasi. Tapi kalau double degree 1 konsentrasi cuma nanti lulusnya akan punya 2 gelar, akan punya 2 ijazah yang dikeluarkan dari 2 kampus yang berbeda. Anggaplah kita di Indonesia misalnya ambil teknologi pangan, misalnya lulusnya dengan gelar STP, Sarjana Teknologi Pangan, atau kalau enggak misalnya kalau dulu pas aku lulus ya gelarnya STP itu Sarjana Teknologi Pertanian. Kemudian anggaplah aku ambil double degree misalnya dengan kampus luar negeri ini kerjasamanya. Nanti aku punya gelar Bachelor of Science, jadi gelarku 2, STP sama Bachelor of Science. Itu dia perbedaan antara double major dan double degree. Tapi sekali lagi aku mau tekankan bahwa double major belum ada program secara resmi di Indonesia, dan Indonesia baru mengadakan program double degree. Untuk kampus apa aja sih yang menyediakan program double degree, kamu bisa cek di website resmi kampusnya, karena nggak semua kampus menyediakan program double degree. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait double degree, double major, atau pertanyaan terkait perkuliahan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.